Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali bersama saya Galuh. Kali ini saya ingin mencoba perdot-dotan. Ini ada dot mode ya, dot IO V2 Lite. Ini saya pilih yang Lite-nya. Dari HRG-nya pun lebih MRH ya. Nah ini saya pilih yang purple-nya. Nah ini ada keterangannya segala macam lah. Ini kardusnya ya. Ini kondisinya sudah saya coba, sudah saya pakai gitu ya. Saya buat ngetes apa sih koilnya segala macam saya coba. Nah ini ada buku panduan di dalam isinya ya, buku panduan. Kita sambil singkirkan gitu ya. Nah ini kemudian kita ada spare nih. Ini dia 0,7 yang ditanam di di tanknya itu 0,3. Ini 0,7 saya buka, saya ngecek ini berapa ohmnya. Ini pakai SAT atau pot friendly paling ya. Kemudian ada apa lagi sih di isinya gitu ya. Ya biasalah spare nih, sama charger, sama karet-karet gelang kayak gitu ya. Udah itu aja isinya, simple. Nah ini sengaja saya coba pakai yang FB nih, yang best. Saya coba pakai yang creamy, yang fruity, kemudian biji-bijinya ada yang 30-70, 40-60, 50-50 juga saya coba. Nah kenapa saya ambil ini ya, coba ini. Kalau saya pikir si dot itu dia punya tanknya yang eksklusif, ukurannya lebih kecil, otomatis dari coil ke bagian tip itu memiliki jarak yang lebih pendek ya. Kalau saya sih memikirnya sebagai orang awam, dari segi flavor atau uapnya itu pasti tidak memerlukan jarak yang jauh untuk bisa kita rasakan itu. Makanya saya coba ini, ukurannya juga lebih kecil, lebih simple. Padahal ya kalau misalkan saya nggak beli alatnya, contoh Giant. Ini Giant ini bisa dipakai boro, bisa pakai dot, bisa tinggal pakai tambahan ini ya. Nah, tambahan adapter. Ini bisa pakai tanknya yang dot sebenarnya. Cuma kayaknya kurang dol aja gitu ya. Kalau pakai alat-alat yang ini, karena yang saya cari pun bukan alatnya, tapi ukurannya pun pengen yang lebih simpel. Ini kan kecil banget. Jauh ya ukurannya. Kalau tinggi mungkin ini ya, dari lebar tuh. Dari ringan. Kemudian saya ambil yang light-nya ini karena dari HRG juga lebih MRH ya. Kemudian kita sudah dapat tank bawaan. Ini tank bawaannya ya, dia coil OCC yang bisa diganti gitu ya. Nah ini coil. Oke, kita membahas kelebihannya dulu apa kekurangannya. Kelebihannya dulu deh. Pertama dari looksnya. Menurut saya cakep, bagus, kecil, simple, di tas juga nggak memerlukan ruang yang lebih besar. Kemudian otomatis kalau backdoor yang seperti ini bisa di custom. Kebetulan saya juga ini nih ada yang customnya nih. Customnya nih kita coba masukin. Nah ini looknya di custom ini ya. Cuma memang ya tidak se pas yang ini yang bawaan gitu, karena dia agak goyang dikit ya, wajar lah agak goyang tuh, agak kendor gitu, nggak pas-pas banget gitu. Nah, ya ini untuk customnya nih, bisa kita custom. Jadi kalau kita pakai RBA itu kelihatan dari luar. Ini masih standar ya. Kita coba yang ini. Nah saya ambil yang purple juga. Nah kan gini kelihatan ya tuh. Yang custom, cuma memang ya kekurangannya ya MRH juga, jadi ya kualitasnya ya nggak sebagus aslinya ya. Ini ya barang ini. Oke, itu dari kelebihannya, mungkin dari desain sih. Kalau dari segi rasa, kita bahas ini ya yang OCC-nya. Kita kekurangannya si body ini. Pertama,
kalau jatuh ada kemungkinan pecahnya lebih besar gitu ya daripada bahan aluminium alloy gitu ya, atau zinc alloy atau apa gitu, kayaknya lebih rentan untuk pecah. Jadi kalau pecah ya mungkin agak bisa banget ini pecah nih. Kemudian dari gesekan baretan ya, baret ini kemungkinan bisa baretnya lebih ini, cuma memang udah 3 hari 4 harian nih, ini nggak ada goresan sih, masih aman dia, masih nggak terlalu parah gitu ya. Makanya saya beli apa namanya yang ini apa, yang custom nih. Nah ini biar yang orinya aman gitu loh. Oh iya, kita bahas masalah si OCC-nya. Nah, ini ya, kan cakep nih si OCC-nya. Kita bahas di OCC. Ini tipnya ada dua ini, yang satu lagi gepeng. Saya lupa ada di boxnya. Sama yang bulat ini satu. Nah, kita kita bahas bukan kekurangan ya, apa ya? Perasaan saya ketika menggunakan ini, gitu ya, selama 3 hari. Saya sih berpikir, ini dengan HRG yang segitu masa sih rasanya biasa aja gitu. Nah makanya saya coba 3 hari. Ternyata ini pertama dia enaknya cuma pakai fruity. Kalau creamy banyak yang tidak keluar rasanya. Contoh saya pakai ini muffin, yang ini nggak keluar. Kemudian pakai ini enggak. Terus ini masih mending nih, saks, karena biji-bijinya juga ngaruh juga kali ya. Ini juga keluar nih, grapeberry gitu ya. Mana lagi ya, ini nggak terlalu maksimal keluarnya, banyak lah gitulah. Intinya dia kalau ke fruity oke lah. Kemudian dia nggak bisa diajak ngebut, jadi nyedotnya itu, ngepopnya itu cepet gitu, chain pop lah. Dia nggak bisa diajak seperti itu, jadi harus ada jedanya dulu, mungkin untuk membasahi kapasnya dulu ya, karena memang kecil juga tuh, lihat 0,3 nya lubang jusnya itu kecil, jadi harus pembasahannya agak kurang cepat. Jadi kalau diajak chain pop ya kedua kali, ketiga kali mungkin rasa keluar. Nah yang ketiga kalinya langsung hambar. Bahkan pertama oke, yang kedua itu udah langsung turun banget dari segi rasanya, tidak berasa gitu. Beda sama kalau kita isi fruity atau yang 50-50 ya, ketiga keempat masih ada, yang kelimanya udah hambar. Dengan apa ya, jedanya itu kita sedot, terus sedot lagi, itulah pokoknya di chain pop ya. Jadi kalau pakai posisinya, kalau menurut saya itu harus sambil santai itu. Terus jusnya juga nggak semua jus itu bisa berasa di sini, itulah kekurangannya. Tapi kalau dari sensasi nyedotnya, dari lubang udaranya, semuanya ini menurut saya enak. Kadang OCC itu kalau disedot kayak agak ngempos atau kopong, kalau ini enggak, kerasanya padat sampai-sampai rasanya nggak keluar gitu. Itulah. Oke teman-teman, memang dari alat ini yang saya andalkan bukan ininya, tapi beberapa. Nah ini RB4 nya yang saya andalkan ya, ini dari 909 Modify ya. Kenapa saya ambil ini? Pertama nih yang saya bilang, dari ujung tip sampai ke coil jaraknya lebih dekat daripada boro-boroan. Kemudian lubang udaranya kita settingnya di bawah, bisa diputar-putar, mungkin agak sedikit low. Nanti kita akan coba di video selanjutnya untuk membahas ini. Yang jelas untuk yang ini menurut saya dari desain body semuanya oke lah. Meskipun ini rentan pecah, tapi saya suka banget dengan modelnya yang ini gitu ya. Kemudian bisa kita kali juga, bisa kita custom, cuma yang agak bagusan dikit lah, kualitasnya ini agak longgar-longgar gimana gitu. Kalau dari OCC nya saya belum nyoba yang 0,7 ya, ini 0,3 nya aja. Saya saranin pakainya fruity aja udah, PG maksimal 40-60, kalau bisa 50-50 udah oke itu ya. Isi tanknya sedikit, kemudian kalau isi jus, saran saya ini dicopot terus isi di luar. Kenapa? Kalau posisi di dalam ini kadang-kadang ini tuh sealnya itu kurang pas, kalau kurang dalam dia bisa ngebluber keluar lagi, akhirnya ke
alat kita jadi basah semua tuh. Ini ada bekasnya seperti itu gitu ya. Oke, dari tampilan udah sih, nggak ada ini lagi. Ini tempat casnya di bawah. Saran saya jangan cas di sini, tapi pakai casan eksternal. Udah keren sih ya. Saat ini saya mau ambil yang bening, cuma kalau bening itu pernah saya punya yang bening itu kegores-gores, kelihatan banget gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Nanti kita bahas yang pakai RB4 nih, si 9,9 modify, apakah enak pakai ini gitu ya, karena ini bisa jadi andalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.